kali ini kami berada di pabrik porang dan kebetulan ada beberapa investor dari luar pulau dan juga kota besar Jakarta. Mereka akan melihat pabrik porang ini sekaligus sebagai edukasi dan pembelajaran bagi para petani. Bagaimana liputannya? Kita ikuti perjalanan dan liputan kami bersama tim inspirasi kita. Ini pemirsa, beliau dari kehutanan dari Malang dan juga dari tamu dari Kediri ya Pak ya? Kediri. Kediri mana Pak? Di Jakarta tinggalnya. Oh, Kedirinya Ngatiluih. Ngatiluih ya? Ya. Dengan Bapak? Dengan Baidawi saya Mas. Baidawi. Kenapa tertarik dengan porang Pak? Pasti tujuan kita itu untuk membantu pemerintah membuat ketahanan pangan katanya Pak Siswanto tadi. Oh gitu ya? Itu. Kan, di Kediri itu kan sekarang kan banyak tebu ya. Tebu ini akhir-akhir ini agak kurang bagus harganya. Oh gitu ya. Sehingga kita harus mencari alternatif yang kira-kira bisa membantu petani untuk melangsungkan kehidupan petaninya. Ya. Sudah lama berarti kenal dengan porang ya Pak ya? Porang kira-kira saya belajar atau ngeliat-ngeliat atau tanya-tanya kira-kira sudah hampir setahun. Satu tahun ya? Yang lalu wacana, terus ini sudah sampai tahap rencana mudah-mudahan ya harus dengan dengan sudah lihat sini makin yakin ya, makin mantap. Berarti nanti kedepannya apa yang mau direncanakan Bapak? Saya merencanakan membuat produksi lah, jadi produksi di Kediri atau di Jakarta? Di Kediri juga ya. Kira-kira. Mantap sekali ini. Nanti teman-teman di sini dibantu semuanya kalau siap lah. Pasti nanti kami publikasikan Pak. Supaya jadi dikenal dan juga prospek kedepannya jadi lebih bagus ya. Emang saya selama ini karena memang bermain di ekspor, jadi wah mantap ini nanti ya. Juga rencana saya siap baik. Terima kasih. Didukung sama Pak Bupati. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih sama-sama Mas. Ya. Makanya untuk pertama ini, saya berjuang teman-teman sama Firmanto Pak Adi dengan Pak. Kalau itu berhasil biasanya kita mengembangkan itu daripada kita memulai seperti lagi. Iya, ekstra. Kami mau bicara dengan salah satu tamu di pabrik porang di Kediri. Beliau bernama Sumardi. Pak Sumardi, boleh tahu pengalaman atau mungkin dari instansi apa gitu? Kalau saya sih sebenarnya itu adalah salah satu dosen Fakultas Kehutanan yang selama ini bersama-sama perhutani mendampingi masyarakat kelompok tani hutan dalam program bagaimana memanfaatkan kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat. Artinya masyarakat itu tidak hanya tidak perlu lagi menebang hutannya, tetapi di bawah tegakan ini bisa dilakukan pemanfaatan dengan salah satunya adalah budidaya porang. Nah ini gitu ya. Sementara ini kalau kita lihat bahwa Pak petani cenderung menggunakan atau komoditi yang semusim. Tapi sebenarnya kalau kita menghitung secara valuasi ekonomi, justru porang ini jauh lebih menghasilkan daripada tanaman semusim seperti gitu sayur-sayuran. Nah, yang kedua, kenapa penting bagi sebuah dunia industri bahwasanya kepastian pasar. Nah, sekarang ini kebutuhan porang untuk pangsa pasar seperti Korea Selatan, kemudian negara-negara Jepang, sebagian wilayah Taiwan dan negara-negara Eropa Timur itu banyak sekali membutuhkan tepung porang untuk sebagai bahan baku konsumtif. Oh gitu ya, Pak. Misalnya industri mie, industri makanan instan yang lainnya. Nah, tinggal bagaimana sekarang ini kita harus mempersiapkan bahan baku yang sudah diproduksi masyarakat diolah salah satu dengan menggunakan teknologi industri. Nah, ini yang penting kita pelajari bersama
maka pengusaha harus bisa menangkap peluang, karena potensi yang ada di masyarakat ini akan bisa bernilai ekonomi tinggi ketika ada industri yang mengelola hasilnya. Nah, masyarakat tidak akan bisa berkembang atau meningkatkan nilai ekonomi karena tidak ada olahan lebih lanjut dari bahan baku yang disediakan oleh masyarakat. Maka dunia industri ini kan menjadi sarana yang bisa menyambungkan antara petani kemudian pasar yang ada di luar negeri. Ini yang paling penting. Prospek kedepannya untuk porang ini seperti apa sih, Pak? Kalau saya melihat perkembangannya dari tahun 2003 sampai tahun 2003, ya saya memang berkembang mulai mengenalkan porang ini kepada kelompok tani hutan. Oh, mulainya itu ya? Mulainya, yaitu hanya dalam skup kecil di daerah Nganjuk. Saya agak lupa KRPH-nya. Tapi sekarang sudah melangkah keluar Pulau Jawa, misalnya Kalimantan, Nusa Tenggara sudah Timur, masuk ke sana ya, Pak ya? Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, bahkan sebagian wilayah Sumatera. Nah, ini peluang-peluang inilah yang harus ditangkap oleh para pengusaha, bahwa porang ini ketika hari ini saya berbicara harga tepungnya adalah 250.000 per kilo. Hari ini tanggal ini saya diwawancara ini kan harganya sudah 250. Oh, berarti kedepannya bisa lebih mahal atau tergantung ya, tergantung pangsa pasarnya ya. Ketika kebutuhan semakin meningkat maka harga itu akan semakin tinggi. Maka salah satu perusahaan yang coba kita dekati adalah PT Wow Logistik yang dari Korea Selatan. Itu sangat berminat untuk menerima produk porang yang berupa tepung ya, ini salah satu studi banding jalan-jalan industri yang dimiliki petani ya, itu saya pikir ya cukup baiklah ya, gitu ya. Baik, berarti harapan kedepannya dengan industri porang ataupun budidaya porang seperti apa sih, Pak? Saya berharap sih kedepannya ekosistem porang ini dari hilir ya, dari hulu, dari hulunya, hilirnya adalah industri, kemudian pasar. Nah, ini satu ekosistem yang saling terkait. Jadi ini penting untuk dibangun secara bersama. Nah, mungkin pemerintah juga sekarang mengembangkan ketahanan pangan. Salah satu alternatif produksi pangan yaitu melalui porang ini ya. Oke. Porang is the best. Is the best. Nah, terima kasih Bapak untuk sama-sama. Waktunya. Ini beliaunya adalah Bapak Sumardi yang merupakan pemerhati dari budidaya porang dan industri porang. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Stok saja katakan 6 bulan belum diterima lebih itu belum jelas. Contoh aja sama begitu 6 bulan oke kata berangkat itu dia udah oke dengan caranya dia nggak akan ditawari ini dan tawari juga kita ini jasa sebetulnya sampai hari ini. Nah itu kalau dulu dengan pemasarannya direct marketing kayak dulu, sekarang kayak gini. Sekarang orang meninggalkan kita juga lebih mudah. Harus semuanya dia. Ini kami mau wawancarai Pak Tawar dengan adanya banyak investor yang datang ke tempat ini. Kita akan tanya-tanya ya, apa saja yang telah mereka bicarakan dan nanti apa manfaatnya terutama untuk asosiasi dan petani porang di kawasan Kediri dan sekitarnya. Kita akan tanya kepada beliaunya ya. Dijelaskan para tamu tadi dari mana ya? Ya, akhir-akhir ini dengan adanya terbentuknya asosiasi petani porang di Kecamatan Bunju, setiap hari berdatangan tamu dari luar provinsi, termasuk kemarin dari Kalimantan Selatan yang sudah menjalin kerjasama, dan hari ini kedatangan tamu dari Tambora, jadi dari NTB sama dari Jawa Tengah, dan mereka itu pengen kerjasama dengan asosiasi, termasuk sudah terkenal dengan ada asosiasi petani porang di Kecamatan Bunju ini akan melibatkan banyak petani menanam porang. Tentunya beliaunya akan menampung semua
panenan yang ada di Kabupaten Kediri. Salah satunya dari Jawa Tengah tadi juga akan membeli seluruh panenan yang ada di Kabupaten Kediri, tentunya dari Asosiasi Petani Porang. Baik, berarti kedepannya sehubungan dengan budidaya petani dan juga produksi dari porang bagaimana sepertinya, Pak? Ya, untuk kedepannya sangat luar biasa karena di asosiasi ini budidayanya sudah dikenal di berbagai wilayah, dan selain dia akan membeli dari hasil panen, dia juga belajar budidaya untuk dikembangkan di wilayahnya masing-masing. Karena budidaya di Kabupaten Kediri ini sudah mengarah yang paling benar. Jadi 1 tahun panen, jadi 1 musim panen. Oke. Itu yang membuat tertariknya mereka. Baik, sukses untuk petani porang dan asosiasi. Semoga kerjasama semakin berjalan baik. Makasih. Terima kasih. Oh siap Pak. Oke. Para tamu sudah pulang dari diskusi tentang porang. Semoga nanti kedepannya porang akan semakin bermanfaat di Kediri. Iya Pak, monggo.